Halo, kenalin, nama saya Joni. Saya pernah tersesat di hutan bakau. Begini ceritanya, sewaktu saya berumur 9 tahun, saya pergi berlibur dari Bandung ke Pulau Bangka. Selang waktu beberapa hari, saudara saya, sebut saja namanya Budoy, mengajak untuk berburu kepiting di hutan bakau. Karena ini adalah experience yang baru dan menarik bagi saya, maka saya mengiyakan ajakan dari Budoy. Dengan jiwa bergejolak bertualang, berangkatlah kami melaju di atas 2 roda melewati pemandangan alam hijau dan asri, juga disertai manjanya suara alam yang merdu. Kurang lebih, kami menempuh perjalanan selama 20 menit untuk sampai di hutan Bakau Gusung. Hutan Bakau Gusung sangatlah terkenal di daerah kami dengan sejuta cerita mistis makhluk astralnya. Terlepas benar atau tidaknya, ini sudah menjadi kearifan lokal bagi pengunjung hutan Bakau Gusung. Sesampainya di hutan Bakau Gusung dan saat hendak masuk ke dalam hutan bakau, Budoy memperingati saya. "John, apapun yang terjadi, kamu harus tetap berada di belakang saya." Mendengar perkataan dari Budoy tentu saja membuat saya sedikit ragu. Sebahaya apakah yang ada di dalam sana? Rasa takut, tapi penasaran. Melangkah kami masuk ke dalam hutan bakau. Dengan cekatan dan penuh pengalaman, Budoy membuat tanda pada dahan sebagai petunjuk jalan pulang agar kami tidak tersesat. Kami menelusuri lebih dalam lagi mencari spot yang cocok untuk menaruh pintor. Pintor adalah alat yang kami gunakan untuk berburu kepiting, dengan umpan ikan yang busuk serta pelampung sebagai penanda di mana pintor kami letakkan. Langkah selanjutnya, kami menyebarkan pintor di berbagai titik. Jaraknya cukup berjauhan antara pintor satu dengan pintor yang lainnya. Kemudian kami mencari spot untuk beristirahat. Stamina yang terkuras harus kami isi kembali. Di sela waktu kami istirahat, kami dikejutkan. Bukan tepatnya sang kakek yang terkejut melihat 2 bocah berada di hutan Bakau Gusung. Bayangkan saja, sang kakek mengendarai perahu untuk berburu kepiting, sedangkan kami berjalan kaki melewati lumpur. Kalau dipikir-pikir lagi, sudahlah. Melihat kejadian ini, tentu saja sang kakek menegur kami dengan bahasa Bangka. "Ika ngape wade di sini cari penyakit, pulanglah." Yang artinya, kalian ngapain ada di sini? Cari penyakit, pulang sana. Gimana saya nggak cemas, kecurigaan saya semakin menjadi. Ditambah lagi, sang kakek menyuruh kami untuk pulang. Imajinasi saya udah kemana-mana ini. Budoy dengan santai menyadarkan saya dari imajinasi liar. "Aman John, gak apa-apa, santai. Yuk kita lihat pintornya." Seketika, moodku langsung bergairah kembali. Wow, benar saja, ternyata ada kepiting yang terperangkap. Dan anehnya, semakin sore, semakin banyak tangkapan kami. Senang bukan kepalang, sampai tak sadar kalau air sudah pasang meninggi seleher kami. Budoy memberi kode, sudah saatnya kita pulang. Hari semakin gelap, kami melangkah pulang, selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan, penuh lumpur dengan air yang terus meninggi. Pohon bakau terlihat sama bagi saya. Sepertinya kita jalan memutar-memutar tanpa arah, kembali dan kembali lagi. Ternyata benar dugaan saya. Di tengah perjalanan, meski dengan wajah yang tenang, Budoy berkata, "John, sepertinya kita tersesat." Wajah Budoy memang tenang, tapi tidak dengan raut wajah saya yang tidak bisa dibohongi. Budoy tahu air mata saya berbinar-binar seperti ingin jatuh. Sebenarnya, bahaya yang sesungguhnya bisa datang kapan saja. Ular bakau berbisa yang aktif di malam hari. Bahkan, hewan sekecil ulat bakau saja bisa membuat manusia terpingsan-pingsan berkali-kali. Dengan top predator rawa, yaitu buaya yang tak terkalahkan. Sampai ada satu momen yang saya ingat betul. Budoy terjatuh, tersandung oleh akar bakau. Seketika itu juga, semuanya menjadi gelap, seperti kehilangan harapan. Ketakutan akan ketidakberdayaan bercampur aduk. Rasa takut, rasa cemas, rasa panik, rasa ingin pulang. Tapi inilah hebatnya Budoy. Saat ia terbangun dari jatuhnya lalu menarik nafas yang panjang, auranya begitu tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Budoy berucap, "Ingat, saya ingat jalan pulangnya. Ayo pulang John, pulang kita John." Saya menaruh sepenuhnya kepercayaan kepada Budoy, kepada instingnya. Dalam gelap malam, tanpa cahaya, langkah demi langkah. Benar saja, kami menemukan kembali tanda pada dahan pohon. Entah bagaimana cara Budoy menemukan arah jalan pulang, sampai sekarang masih menjadi misteri. Rasa syukur tertumpah pada malam itu. Kami tahu resikonya pasti dimarahi, tapi setidaknya kami bisa tidur nyenyak malam itu.